Archive News mempersembahkan. Selamat siang pemirsa, Archive News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini bersama saya, Lutfia Widya Putri. Berikut cuplikan 3 berita utama dalam Archive News hari ini. Jalan raya rusak berlubang, infrastruktur di Sukabumi, pembangunan posyandu. Berita pertama hadir dengan pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur secara general khususnya di wilayah Indonesia yang sejauh ini sudah dirasa cukup baik, tetapi masih ada infrastruktur yang sering kali rusak sehingga belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat tentunya akan sangat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat itu sendiri, seperti akses jalan raya. Sekitar 3.848,15 km kondisi jalan nasional rusak, dan 2.901 km jalan marginal pun rusak, menurut catatan data Bina Marga pada tahun 2021 lalu. Kalau misalnya itu sih kita sebagai kontraktor gitu ya, yang pasti dalam dalam membuat gitu pembangunan konstruksi terutama di Indonesia gitu yang berkelanjutan gitu yang baik lah. Yang kita tuh harus menerapkan yang tadi life cycle project itu. Nah udah itu tuh kita juga kan ada tuh kalau misalnya di sipil tuh kita belajar aturan-aturan mengenai kayak standar-standar gitu. Kayak tuh mutu betonnya berapa gitu, jadi kita tuh harus sesuai standar banget gitu, nggak boleh di bawah standar. Nah sama kalau misalnya di Indonesia tuh udah bagus lah gitu ya, buat pembangunan yang berkelanjutan itu udah dirasa cukup lah, udah menerapkan. Tapinya tuh kan suka banyak nih kayak ada jalan gitu, jalannya tuh cepat rusak gitu. Nah kenapa sih gitu bisa jalannya tuh cepat rusak? Nah ini tuh bisa aja balik lagi ke si kontraktor yang ngegarapnya, apakah dia tuh ngerencanain si anggarannya tuh benar atau ada yang di. Selain kontraktor yang harus memperhitungkan bangunan secara tepat, peran masyarakat dalam menjaga dan merawat segala fasilitas infrastruktur pun sangat dibutuhkan. Mari beralih ke berita selanjutnya yang datang dari Kota Sukabumi. Sebagai salah satu contoh penerapan pembangunan infrastruktur di Kelurahan Warudoyong, Kota Sukabumi. Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan saya, Intan Sabrina, yang sedang berada di Kelurahan Warudoyong dan sudah bersama dengan Ibu Via Oktaviani, selaku Kasih Pembangunan dan Pemberdayaan. Halo Intan. Terima kasih Lutfia. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kelurahan yang ada di Kota Sukabumi. Dan saat ini saya akan mewawancarai salah satu staf Kasih Pembangunan dan Pemberdayaan yang ada di kelurahan ini. Gimana tanggapan Ibu mengenai infrastruktur di Kota Sukabumi itu? Kalau pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi secara keseluruhan, alhamdulillah seperti Teteh juga sering lihat kan di daerah-daerah pedestrian itu udah bagus ya. Cuma kalau khususnya untuk di Kelurahan Warudoyong, kalau secara pembangunan dari bersumber dari pemerintah daerah, alhamdulillah kita tiap tahun ada yang namanya pembangunan pemberdayaan untuk warga P2RW. Jadi tiap RW itu dari pemerintah daerah ada anggaran yang khusus masuk ke rekening RW-nya masing-masing itu sebesar 25 juta. Jadi 25 juta itu nanti akan digunakan sesuai dengan peruntukan kebutuhan tiap masing-masing RW. Jadi menurut Ibu mengenai infrastruktur di Kota Sukabumi ini sudah tergolong maju ya? Sudah tergolong maju, alhamdulillah, dan memang sudah berdampak pada Kelurahan Warudoyong sendiri. Sudah berdampak, alhamdulillah. Jadi saya mau nanya, adakah contoh nyata dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kelurahan Warudoyong selain P2RW itu? Kalau secara perencanaannya itu untuk pembangunan di Kelurahan Warudoyong, kita itu rencananya, tapi belum. Rencananya mau ada dibikin namanya sport center. Sport center. Ya, jadi ada lahan milik pemerintah daerah yang rencananya katanya tahun ini akan dibangun untuk sport center, yaitu lapangan bola voli. Oh, lapangan bola voli. Cuma kan informasinya itu masih menunggu anggaran ya, karena kan kalau itu mah anggarannya turun dari SKPD yang terkait pembangunannya di wilayah Kelurahan Warudoyong. Menurutnya, pembangunan sudah cukup maju dan terasa sampai kepada kelurahan dan masyarakat sekitar. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan
keterangan dari salah satu staf yang ada di kelurahan ini, yaitu Ibu Via. Saya kembalikan ke studio, terima kasih. Berita terakhir yaitu mengenai pembangunan posyandu sebagai salah satu bentuk kegiatan P2RW atau pemberdayaan pembangunan rukun warga yang dibangun menyesuaikan kebutuhan warga sekitar. Terima kasih Lutfia. Pemirsa, sekarang saya berada di Posyandu Mawar 3B, RW 03, Kelurahan Warudoyong. Di sini saya akan mewawancarai Ketua RW 03, Kelurahan Warudoyong. Apakah salah satu pembangunan sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami melaksanakan berbagai program pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran pusat APBN maupun APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2, termasuk diantaranya pembangunan sarana posyandu ini diawali dengan rembuk warga. Rembuk warga dalam artian kami tampung berbagai aspirasi, permintaan, tuntutan dari RT masing-masing yang bertindak tuntutan atas nama warganya masing-masing, mengusulkan kepada kami. Nah, nanti kami dipilah dan dipilih mana yang sifatnya skala prioritas. Skala prioritas yang betul-betul dituntut atau dimintai atau diharapkan oleh warga masyarakat, bahwa seperti halnya pembangunan posyandu ini. Asalnya di RW 3 ini ada satu posyandu, yaitu Posyandu Mawar 3. Dalam artian Posyandu Mawar 3 di RW 03. Sehubungan balitanya banyak dan faktor kebetulan RW 3 ini terluas di Kelurahan Warudoyong, yang pada akhirnya atas dasar aspirasi yang berkembang dari ibu-ibu, adat-adat semua mengharapkan jadi 2 posyandu. Ya, alhamdulillah ini bisa terwujud berkat bantuan daripada pemerintah daerah melalui program P2RW. Dari anggaran 25 kami menggali swadaya, misalkan swadaya diambil dari upah misalkan 200.000, saya bayar 115 tentukan. Terus pendek biasanya 125, saya bayar 75 gitu. Sudah belum konsumsi dan segala macam kembali pada swadaya. Ada kekurangan bahan-bahan segala macam, saya lobby, saya datang baik-baik kepada yang dianggap donatur akan bisa membantu, ya saya datangi, saya hubungi. Posyandu yang baru saja didirikan sekitar 1 bulan ini merupakan hasil kegiatan P2RW, di mana kegiatan tersebut dibuat untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Dana yang bersumber dari pemerintah sebesar 25 juta diberikan kepada setiap RW setiap tahunnya untuk bisa membuat sarana-prasarana yang dapat dimanfaatkan nantinya oleh masyarakat. Diharapkan ke depannya akan ada pembangunan infrastruktur lain yang dapat sesuai aspirasi masyarakat, yang dapat dirasakan dan dapat dinikmati pula oleh masyarakat sendiri. Pemirsa, berita pembangunan posyandu tadi sekaligus penutup kebersamaan kita dalam Archive News hari ini. Saya, Lutfia Widya Putri, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini. Salam Archive News. Demikian liputan Archive News dipersembahkan oleh